Akidah Syiah Nasraniyah. Setelah agama Syiah merusak akidah Islam, mereka mulai menukil akidah agama Nasrani dan memasukkannya ke dalam Islam. Sebagai contohnya, Nasrani mengatakan dan mereka menganggap bahwa Al-Masih disalib. Disalibnya Al-Masih demi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan Syiah mengatakan bahwa syahidnya Hussein demi tegaknya Islam, demi kesejahteraan dunia dan tegaknya Islam. Karenanya, tanpa syahidnya Hussein tidak ada Islam. Kaum Nasrani melebih-lebihkan Al-Masih. Mereka mulai memajang gambar Al-Masih di gereja-gereja serta rumah-rumah mereka. Sedangkan kaum Syiah juga menggambar Hussein, sebagaimana Nasrani menggambar Al-Masih dan mengagungkannya. Syiah mulai memajang gambar Hussein di Husainiyah, tempat peribadatan, dan rumah mereka. Nah, sekarang kita akan membahas dua akidah Syiah, diambil dari akidah Nasrani dan dimasukkannya ke dalam ajaran Islam. Na'udzubillah. Akidah yang pertama, yaitu pengakuan dosa. Seperti yang akan kita saksikan sekarang, seorang pendeta melakukan pengakuan dosa. Jika seorang Nasrani berdosa, dia tidak bisa bertaubat pada Allah dan mengakui kesalahannya. Terlebih dahulu dia harus pergi dan mengakui kesalahannya pada pendeta di salah satu gereja. Dia harus menyampaikan bahwa dia telah melakukan ini itu sampai dia diampuni oleh pendeta. Kita saksikan akidah pengakuan dosa. هل يمكن الاعتراف للرب مباشرة في أي مكان دون أن نعترف عند أب الاعتراف؟ هل يمكن؟ نعم أم لا؟ عاوز إجابة نعم أم لا؟ الحقيقة لا، لأنه إحنا قلنا لازم تعترف على ربنا، بس مش كفاية، لأن اعترافك عند ربنا بس ناقص في حاجات كتير. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam Islam penyesalan sebagai taubat dan wajibnya menutup aib diri sendiri. Akidah seperti ini adalah pengakuan dosa. Dan sekarang kita akan saksikan Ustadz rujukan kaum Syiah, Ahmad Amili, ketika dia duduk menyampaikan tausiah kepada jamaahnya di makam Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Dia bilang orang Syiah wajib mengakui dosanya dan duduk di makam ini dan menyampaikan pengakuan dosamu kepada Husain bahwa kau orang yang kurang beradab dan jangan sekali-kali kau sembunyikan sesuatu dari Husain. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan darinya. Lalu orang Syiah melakukan pengakuan dosa dan mereka duduk tenang di makam Husain. اليوم أحد الشباب كنت جالس مقابل الضريح فجاء قال شيخنا انصحني نصيحة. قلت له اجلس بجنبي وافعل مثل ما أفعل. قال وماذا تفعل؟ قل جاي أعترف للحسين عليه السلام بتقصيري في حقي، جاي أقول له أنه أنا عبد بس مو كما ينبغي، أنا قصرت، أنتم دائما يدكم هكذا إلي، أنا الإنسان القليل الأدب معكم، أنا اللي ما جاي أحسن سيرتي وسلوكي معكم، أنا ما رأيت منكم إلا جميلة، بس أنتم رأيتوا مني قبيح كثير. فرصة لمن هو الآن في جوار الحسين عليه السلام فليعترف بذنبه للإمام، فليعترف بذنبه للإمام، وخلي يكون صريح مع الإمام. أنا أفعل كذا ما يخفى عليه شيء، كل ما ستخفيه عنه ويعرفه. Demi Allah, apakah merendahkan diri seperti ini dan mengakui dosa dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segala puji bagi Allah yang tidak mensyariatkan di dalam Islam taubat serta pengakuan dosa-dosa kita kepada pendeta, tidak membuka aib kita dan menjadikan kubur sebagai tempat pengakuan dosa atau pengakuan atas kesalahan kita. Akidah kedua yang diadopsi oleh Syiah dari Nasrani adalah bahwa Nasrani meyakini keberadaan Al-Masih alaihissalam sebelum adanya alam semesta ini. Dan akidah seperti inilah yang mereka yakini dan kita akan bandingkan antara pendeta dan ulama Syiah. Ulama Syiah mengatakan bahwa Ali sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Nasrani pun mengakui bahwasanya alam ini diciptakan oleh Al-Masih. Dan Syiah pun juga demikian, yakin bahwa alam ini diciptakan oleh Ahlul Bait. Mereka yakin bahwa Ali dan para imamlah yang mengajarkan pada malaikat tasbih dan tahmid. Dan para pendeta pun mengatakan bahwa Al-Masih yang telah menciptakan langit dan bumi. Begitu juga para ulama Syiah mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang mencipta langit dan bumi tidaklah berlebihan. Dia bilang dengan izin Allah, tidak berlebihan. Saksikan apa yang dikatakan ulama Syiah. وكون العالم به خلق السماوات والأرض
بيتكلم عن المسيح وكون العالم به. Sekarang kita akan saksikan ulama Syiah yang meyakini akidah Nasrani ini. Dia berkata bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menciptakan langit dan bumi tidaklah berlebihan karena dia berkata dengan izin Allah. Dia juga berkata bahwa Ahlul Bait mengatakan bahwa makhluk adalah bagian dari ciptaan mereka. Kamilah yang menciptakan makhluk. Maksudnya mereka yang menciptakan makhluk. Lihatlah. إذا جاء شخص وقال إن عليا خلق العالم خلق السماوات والأرض لكن ذلك كان بأمر الله تبارك وتعالى، هل هو مغال أم لا؟ ليس بمغالي، التفت جيدا وانتبه، ليس بمغالي، التفت جيدا وانتبه. قال الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه: نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا والخلق بعد صنايعنا. خلاص احنا صنعنا الخلق. Kami tegaskan pada Anda bahwasanya akidah Syiah adalah akidah Nasrani. Diambil dari akidah Nasrani, lalu mereka nisbatkan kepada Ahlul Bait. Na'udzubillah. ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملال فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال.